Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferly Jeriantoro dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan buklet yang telah saya buat untuk pemenuhan mata kuliah Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuni, Magister Seni. Kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Rekreasi ini dengan buklet yang berjudul Kesehatan Lingkungan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan buklet ini. Semoga buklet ini dapat menambah wawasan pembaca. Buklet ini disusun oleh saya sendiri, nama Ferly Jeriantoro, NPM 20224064050019, kelas 1A, S1 PGSD, mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, dan dengan dosen pengampu Ibu Endang Wahyuni, Magister Seni. Oke, di sini langsung saja ke materinya. Pengertian kesehatan lingkungan. Memang penting ya menjaga kebersihan lingkungan. Apa sih kesehatan lingkungan itu? Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia, dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu, syarat lingkungan yang sehat. Lingkungan yang dapat dikatakan sehat apabila telah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat, yaitu dapat dilihat dari keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang bagus untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Kedua, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan bisa dilihat dari kejernihan air tersebut. Keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan. Contohnya adalah oksigen yang di dalamnya tidak terdapat zat-zat yang dapat merusak tubuh, seperti zat CO2 atau karbon dioksida. Namun, ada beberapa masalah kesehatan pada lingkungan. Yang pertama, tempat pembuangan sampah. Hampir di setiap tempat di negara kita, sistem pembuangan sampah dilakukan secara damping, tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pembuangan seperti itu memerlukan lahan yang cukup luas juga, dan dapat menyebabkan pencemaran pada tanah. Yang kedua, penyediaan sarana air bersih. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, hanya 60% penduduk Indonesia yang mendapatkan air bersih atau PDAM. Dan terutama untuk penduduk di perkotaan, selebihnya menggunakan sumur atau sumber air lain. Dan saat musim kemarau datang, air krisis pun yang terjadi. Dan yang ketiga, pencemaran udara. Pencemaran udara di Indonesia telah melebihi ambang batas normal, terutama di kota-kota besar, akibat dari gas pembuangan kendaraan bermotor. Selain itu, hampir setiap tahun asap tebal menyelimuti wilayah-wilayah Nusantara, bahkan sampai ke negara tetangga gara-gara pembakaran hutan. Adapun cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mulai menjaga kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, tidak mencemari air. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 4. Mengelola tanah dengan baik, serta menanam tumbuhan pada lahan yang kosong. Jadi, sudahkah kita memelihara kesehatan lingkungan? Lalu kita masuk pada tujuan kesehatan lingkungan. Yang pertama, mengurangi pemanasan global.
Dengan menanam tumbuhan sebanyak-banyaknya pada lahan yang kosong, maka kita ikut serta mengurangi pemanasan global, karbon, zat O2 atau oksigen. Menjaga kebersihan lingkungan. Dengan lingkungan yang sehat, maka kita harus menjaga kebersihannya. Karena lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih dari segala penyakit dan sampah. Dan yang terakhir, melakukan koreksi, memperkecil atau memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, terhindar dari berbagai macam penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. 3. Bebas dari polusi udara. Dan yang keempat, air menjadi lebih bersih, sehat, dan aman untuk dikonsumsi. Adapun penyakit yang ditimbulkan dari lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, asma. Kedua, kanker paru-paru. Ketiga, gangguan kesehatan jantung. 4, tipus. Dan yang terakhir, penurunan fungsi hati dan ginjal. Berikut kesimpulan dari kesehatan lingkungan. Salah satu masalah besar yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah masalah kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor dari fasilitas yang kurang memadai, juga faktor dari partisipasi atau kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat. Salah satu cara agar kita dapat menjalani pola hidup sehat, yaitu dengan cara menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan akan mengundang bakteri dan penyakit yang akan menyebar ke tubuh manusia. Saran kesehatan lingkungan. Berikut upaya yang dapat kita lakukan supaya kesehatan lingkungan tetap sehat adalah: 1. Harus lebih memperhatikan keadaan lingkungan agar tubuh kita tidak gampang terserang penyakit dan dapat melestarikan keasrian lingkungan. Yang kedua, harus melakukan perawatan lingkungan secara teratur agar lingkungan selalu rapi dan terawat. Yang ketiga, dibutuhkan kesadaran dari dalam diri setiap anggota masyarakat yang ada di kelurahan agar lebih memperhatikan kebersihan lingkungan agar tetap asri. Dan yang keempat, memperbanyak tempat pembuangan sampah seperti tong-tong sampah di sekitar area yang dilewati oleh banyak orang. Dan sekian penjelasan dari saya terkait materi kesehatan lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena telah menyimak video saya sampai habis. Thank you for watching and see you next time guys.